saya Mayela Grandini Natasha Dadas Baos. Dan saya Litini Morani Logo Ule. Kami dari kelas 11 IPA 1 SMA Kasyura di Karaende. Pada video kali ini kami akan membahas karya ilmiah kami dengan judul Pengaruh konsentrasi garam terhadap proses pertumbuhan kutu busuk. Oke teman-teman, penelitian ini terkait dengan pengaruh konsentrasi garam dalam menghambat proses pertumbuhan kutu busuk. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang hal ini. Namun, mereka tidak menggunakan larutan garam, melainkan bahan lain sebagai penghambat kutu busuk. Kutu busuk adalah salah satu serangga yang termasuk dalam ordo Hemipetra, yakni salah satu jenis serangga yang mengalami metamorfose tidak sempurna. Penghambatan perkembangan kutu busuk dapat dilakukan dengan penyemprotan larutan garam. Garam memiliki sifat antibakteri yang ternyata tidak disukai oleh kutu busuk. Hal ini dikarenakan larutan garam akan terasa panas apabila terkena atau terkontaminasi dengan kulit kutu busuk. Baik teman-teman, tujuan kami melakukan eksperimen ini adalah untuk mengetahui kadar konsentrasi garam yang tepat dalam proses penghambatan pertumbuhan kutu busuk. Untuk hipotesis eksperimen kami yang pertama, konsentrasi garam mempengaruhi perkembangbiakan kutu busuk. Sementara yang kedua, konsentrasi garam tidak mempengaruhi perkembangbiakan kutu busuk. Berikutnya waktu dan tempat kami melakukan eksperimen. Tanggal 10 Mei 2021 bertempat di Asrama Santa Maria Lourdes. Alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam eksperimen kali ini, yang pertama ada garam dapur, air mineral, 3 botol aqua sebagai wadah semprot, dan yang keempat ada senduk. Langkah pertama, masukkan garam dapur ke dalam setiap botol dengan takaran yang sudah ditentukan. Langkah berikutnya, masukkan 10 senduk air ke dalam botol yang telah diisi garam. Lakukan hal yang sama kedua botol yang telah diisi garam. Setelah mengisi air ke dalam botol yang telah diisi garam, pastikan butiran garam larut dalam air sehingga membentuk larutan HCl. Setelah larutan garam terbentuk, langkah berikutnya adalah semprotkan larutan tersebut pada tempat tidur yang terdapat kutu busuk. Sebagai percobaan untuk membuktikan hipotesis kami benar atau tidak, kami menggunakan 3 tempat tidur dengan larutan konsentrasi garam yang berbeda-beda di setiap tempat tidurnya. Pembahasan hasil eksperimen singkat. Setelah 7 hari penyemprotan, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Pada tempat tidur A, digunakan larutan garam dengan konsentrasi 3,3 molar. Pada tempat tidur ini, perubahan mulai terjadi pada hari kelima setelah beberapa hari penyemprotan pada hari-hari sebelumnya. Pada tempat tidur B, digunakan larutan garam dengan konsentrasi 6,06 molar. Pada tempat tidur ini, perubahan mulai terjadi pada hari ketiga setelah beberapa kali penyemprotan pada hari pertama dan hari kedua. Pada tempat tidur C, digunakan larutan garam dengan konsentrasi 12,12 molar. Pada tempat tidur ini, perubahan mulai terjadi sejak hari pertama penyemprotan. Baik, dari eksperimen kami mengambil 2 kesimpulan. Yang pertama, eksperimen yang kami lakukan telah menjawab hipotesis kami. Kesimpulan yang kedua, tinggi rendahnya molaritas larutan NaCl sangat berpengaruh dalam proses penghambatan pertumbuhan kutu busuk. Yang kedua, saran dari kami setelah kami melakukan eksperimen ini, jika di rumah teman-teman terdapat kutu busuk, teman-teman tidak perlu menggunakan bahan kimia untuk menghilangkannya. Karena dengan
dapur atau bahan-bahan rumahan lainnya dapat membantu kita untuk menghambat perkembangan kutu busuk. Sekian pembahasan eksperimen kami. Thank you for watching.